Sebelum kita memasuki topik pembicaraan, saya akan memberikan penafian terlebih dahulu. Sepanjang video ini, saya akan menggunakan kata Belial dan Marduk cukup sering. Harap diketahui bahwa Belial yang saya rujuk dalam pembahasan ini bukanlah Belial sebagai entitas primordial penghuni Abis dan Sitra Ara, melainkan sosok atau wujud astral dari Anunnaki Marduk yang merupakan kaisar dan penguasa kegelapan yang mengontrol sistem matriks utama bumi. Sebelum kita membahas apa itu ordonansi Belial, saya akan membahas sedikit mengenai Marduk Belial. Marduk adalah putra Enki dan Damgal Nuna atau Damkina. Marduk dulunya adalah seorang adipati bawahan Enlil, lalu ia memberontak dan menuntut tahtanya sendiri. Hingga akhirnya ia diberikan tanah Hem alias Mesir purba jauh sebelum kejadian air bah zaman Ziusudra dan kedatangan para Neteru. Karena tergusur oleh bangsa Hafet, Marduk kembali ke Mesopotamia, membantu seorang manusia mendirikan kota yang kemudian dikenal sebagai Babilonia. Bagaimana Marduk yang merupakan sosok Anunnaki bisa dikenal sebagai Belial? Semua bermula di Babilonia. Marduk mengganti namanya menjadi Belial artinya, satu-satunya penguasa dan tanpa tandingan. Karena nama itu dianggap terlalu sakral, maka orang-orang Babilonia hanya memanggilnya Bel yang artinya, Tuanku. Belial adalah sosok yang memerintahkan pembangunan Menara Babel. Babel berasal dari kata Bab dan Bel atau Bab Elim artinya, gerbang menuju para penguasa di surga. Pembangunan menara ini dimaksudkan untuk menantang kekuasaan El alias Enlil yang ada di Syamaim. Mengetahui kekufuran Belial dan pengikutnya, El mengirim 4 angin dari 4 penjuru untuk memporak-porandakan para pekerja. Tidak cukup dengan angin, El juga menembakkan api kepada mereka sehingga mereka berhamburan. Setelahnya, dia membuat semua manusia itu saling tercerai-berai karena tidak lagi bicara dengan bahasa yang sama. Mereka sekarang bicara dalam bahasa yang berbeda-beda. El mampu melakukan hal itu karena dia memegang kontrol kendali kompleks mentalitas manusia dan kunci DNA yang dia rampas dari Ningishzida. Marduk murka dengan tindakan El, lantas dia terbang menuju Syamaim untuk berperang. Dia pun berperang melawan El dan pasukannya. Sayang sekali Marduk kalah. Senjata El yang mematikan berhasil membuat wujud fisik Marduk rusak bahkan hancur. Marduk kemudian kabur ke Pluto untuk memulihkan diri. Setelah pulih, dia kembali ke bumi. Namun kali ini dia kembali lebih kuat. Tidak hanya kuat secara diri, tapi juga secara politik. Dia telah menjalin aliansi dengan beberapa bangsa dengan cara menikahi putri dari penguasa bangsa tersebut. Dari para putri itulah lahir anak-anak Belial atau lebih populer disebut sebagai Children of Belial. Belial dan anak-anaknya itulah yang kemudian menjadi penguasa kegelapan dan pengendali sistem matriks bumi dan bulan. Setelah kedatangan air bah zaman Noah, Belial yang sudah menjadi makhluk astral secara penuh dan anak-anaknya berkumpul di astral bulan. Mereka menciptakan kebijakan yang saya sebut sebagai ordonansi Belial. Adapun isi dari kebijakan tersebut antara lain: 1. Semua penyihir di bumi akan disembunyikan dari dunia, mereka akan hidup dalam bayang-bayang sehingga orang-orang di masa depan hanya akan menganggap mereka sebagai kisah sebelum tidur. 2. Semua penyihir akan hidup fana seperti manusia, mengalami sakit dan mati, juga reinkarnasi seperti manusia. Mereka akan mengalami itu terus-menerus tanpa akhir. 3. Semua penyihir akan lupa pada kesejatian diri mereka, lupa pada kekuatan yang mereka miliki, lupa pada tujuan hidup dan tugas yang harus dipenuhi. 4. Para penyihir yang menampakkan diri pada dunia akan menderita. Mereka akan diburu, disiksa, ditenggelamkan, dan dibakar. Tidak akan ada ketentraman dan kebebasan bagi mereka. Yang ada hanya penindasan dan ketakutan. 5. Segala energi yang dihasilkan dari penderitaan, ketakutan, dan rasa sakit yang dialami para penyihir itu akan menjadi sumber energi untuk menguatkan matriks bulan, matriks bumi, dan kompleks memori sosial Belial beserta para sekutunya. 6. Para penyihir akan mendapatkan kekuatan mereka kembali jika berkenan untuk bersekutu dan tunduk kepada Belial sebagai satu-satunya Tuhan yang dapat diandalkan. Kekuatan dapat diperoleh melalui penyerahan diri, pengabdian total, dan pengorbanan manusia. 7. Para penyihir yang telah bersekutu dengan Belial harus bekerja untuk Belial dalam mewujudkan agendanya untuk memanen energi mental dan emosional manusia dengan menanamkan ketakutan dan pertumpahan darah. 8. Setelah penyihir yang bersekutu dengan Belial mati,
maka seluruh energi spiritual hasil kultivasinya menjadi milik belial dan jiwa tersebut akan dikirim kembali ke bumi untuk memulai semuanya dari nol lagi atau jiwa tersebut jika sudah tidak potensial lagi akan disantap oleh belial. 9. Ketika terjadi fenomena Saturn Return, para penyihir yang bersekutu dengan belial harus memberikan persembahan berupa pertumpahan darah kepada belial, sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan. 10. Para penyihir yang bersekutu dengan belial harus pergi ke alam astral bulan setiap terjadi bulan purnama untuk melakukan pertemuan dan komuni dengan belial. Pada momen ini belial akan menanamkan benih atau energinya sehingga dia dapat termanifestasi di bumi kembali sebagai Tuhan baru. 11. Manusia akan mengeluh-elukan belial sebagai penguasa kegelapan, pangeran kegelapan, dan Tuhan dunia material. Mereka akan takut dan mengutukinya. Namun bagi yang bersekutu dengannya akan memuja dan mengagungkan. 12. Belial punya kuasa atas orang-orang suci, para penguasa, dan mereka yang cinta buta pada apa yang mereka imani. Mentalitas mereka akan menjadi senjata bagi belial untuk menyebarkan ketakutan, perpecahan, dan pertumpahan darah. Mereka mengutuki belial, tapi tanpa sadar bekerja untuknya. 13. Penyihir yang bersekutu dengan belial atau tidak bersekutu dengannya, para penguasa, dan orang-orang suci tidak bisa lepas dari pengaruh matriks bumi dan bulan ciptaan belial dan anak-anak kegelapan. Di astral bulan, belial dan anak-anaknya menciptakan teknologi astral yang digunakan untuk mengimplementasikan 13 kebijakan yang diciptakannya. Teknologi ini seperti sebuah pemancar yang memancarkan gelombang ke seluruh penjuru bumi sehingga frekuensi tersebut terprogram ke dalam kompleks memori sosial, matriks, dan juga mentalitas kolektif. Selanjutnya, belial mengirim anak-anaknya ke beberapa tempat di bumi untuk merekrut penyihir yang berkenan bersekutu dengan belial. Anak-anak belial itu kemudian membuat perjanjian dengan penyihir-penyihir di bumi. Perjanjian yang tercatat antara lain, Covenant of Luxor, Covenant of Marburg, Covenant of Essex, Covenant of Salem, Covenant of Vatican, Covenant of Geneva, dan banyak lagi lainnya. Pada perkembangannya, kebijakan ini telah menjadi alasan kenapa banyak sekali perburuan penyihir dan persidangan penyihir yang berujung pada eksekusi. Selain itu, kebijakan ini juga yang menjadi penyebab lahirnya perang salib, perang dunia, perbudakan, invasi, agresi militer, penjajahan, dan genosida. Dari semua kejadian itu ada banyak energi mental yang dipanen oleh belial dan sekutu-sekutunya. Bagi belial, manusia adalah hewan ternak saja. Tidak peduli kamu penyihir yang bersekutu atau tidak bersekutu dengannya, orang-orang yang mengutuk atau memuja dan bersekutu dengannya, mereka semua berkedudukan sama di mata belial. Hanya sumber makanan. Meskipun demikian, kita tidak bisa menilai belial dan anak-anaknya itu sebagai sosok-sosok yang mutlak jahat. Di balik kegelapan akan selalu ada cahaya dan kekuatan besar juga tersimpan di tempat yang paling gelap. Ketika kamu mampu membiarkan kesadaran murni mengambil alih badan, hati, dan pikiranmu, membiarkannya menjadi satu-satunya landasan yang kamu andalkan dalam menjalani kehidupan dan proses evolusimu, kamu akan melihat bahwa sebenarnya belial dan sekutunya itu adalah bagian dari kesadaran. Dan wujud atau persona mereka memang demikian adanya, begitulah peran yang mereka jalani. Karena mereka adalah kesadaran, natur sejatinya adalah multidimensi. Ketika kamu melihat mereka sebagai kesadaran, maka akan lebih banyak kebenaran yang terungkap kepadamu. Jika kamu memposisikan dirimu sebagai kesadaran murni dan sebagai sosok yang ilahiyah, bisa dewa atau Tuhan, maka kamu bisa memerintah mereka, mengakses energi dan menggunakan energi tersebut untuk kepentingan evolusi ataupun manifestasi. Secara sosok atau wujud tentu saja kamu akan lebih rendah dari mereka, namun secara kesadaran itu belum tentu. Bisa saja secara kesadaran kamu lebih tinggi dari mereka, sehingga mau tidak mau mereka harus tunduk dan patuh kepada sosok yang kesadarannya lebih tinggi. Jika ternyata secara kesadaran kamu tidak lebih tinggi dari mereka, kamu hanya perlu berkesadaran dan berserah diri pada kesadaran agung yang mengejawantah sebagai sosok apapun yang kamu yakini sebagai kesadaran agung. Maka mereka tidak akan mampu mempengaruhi atau mencelakaimu, kecuali kamu memang mengizinkannya. Lambat laun pengaruh dari ordonansi belial ini semakin melemah, karena sekarang banyak penyihir yang berkultivasi untuk mencapai apoteosis dan mencapai keilahian mereka masing-masing dengan berbagai jalan atau seni.
Selain itu, sekarang juga sudah banyak manusia baik dari golongan penyihir atau golongan lainnya yang selaras dengan kesadaran murni juga higher self mereka, sehingga mereka tidak mudah terlarut dalam frekuensi matriks buatan belial. Pada akhirnya pengaruh ordonansi belial ini pun akan tertinggal di realitas 3 densitas dan masih akan memperbudak mereka yang tertinggal di realitas tersebut, sedangkan ketika kesadaran bumi mencapai realitas 5 densitas pengaruh ordonansi belial sama dengan 0. Perhatikanlah, wahai kaisar dunia dan para penguasa kegelapan yang memperbudak manusia dari balik bayang-bayang. Engkau sekalian akan menyaksikan cahaya gelap dari Algol bersinar di atas bumi dan gerbang Algol akan terbuka. 13 penyihir abu-abu Algol datang menjadi katalis dalam pencapaian apoteosis bagi putra-putri malam dan bulan. Energi Tiamat dihadirkan di bumi oleh mereka, sehingga transformasi masif terjadi. Dan dengan kuasa mereka, energi Lucifer sang logos konstelasi Aquarius dihadirkan di bumi sehingga zaman Aquarius mencapai puncaknya. Laut menjadi daratan. Langit merekah. Para dewa dan dewi baru yang telah ditahbiskan hadir untuk mengawasi zaman Aquarius dan membimbing manusia menuju sang kesadaran kosmik. Segala yang tersembunyi akan tersingkap. Pengetahuan suci dilimpahkan kepada manusia, sehingga itu menjadi jalan bagi mereka untuk mencapai kesadaran kosmik. Sejatinya itulah pertanda bagi kalian untuk tunduk dan patuh pada sang kesadaran kosmik.